Anggota KPU Muhammad Afifuddin memastikan isu lingkungan hidup akan masuk sebagai salah satu isu yang diprioritaskan menjadi pokok bahasan tema debat. Hal ini disampaikan Afif saat hadir sebagai narasumber seminar publik yang digelar Center for Strategic and International Studies, CSIS, terkait pandangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam isu lingkungan dan perubahan iklim di pemilu 2024, di Jakarta, Kamis, 2 November 2023. Saya tadi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di KPU, karena kita belum ambil keputusan tapi 99,9% isu lingkungan hidup akan masuk menjadi isu yang diprioritaskan menjadi pokok bahasan dalam salah satu tema debat, ungkap Afif. Karena sudah kemungkinan besar menjadi salah satu pokok bahasan debat, nantinya akan ada tim yang merumuskan soal dan permasalahan seputar isu lingkungan hidup. Menurut Afif, selain itu tim juga akan merumuskan masalah-masalah kebangsaan lain yang sekiranya dapat disampaikan kepada calon presiden atau calon wakil presiden nanti. Tentu forum, hasil seminar, ini juga akan kita sampaikan kepada teman-teman nanti, pada saat kita membahas detail teknis rencana debat Capres-Cawapres, lanjut Afif. Terkait model, format debat hingga lokasi menurut Afif nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan tim sukses masing-masing bakal pasangan calon. Mengingat menurut dia, KPU sifatnya melayani dan menampung aspirasi untuk kesepakatan bersama. Sebelumnya, pada saat mengawali paparan terkait debat, Afif memberikan informasi bahwa debat dilakukan sebanyak 5 kali dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Debat nantinya juga akan disiarkan langsung secara nasional oleh media massa elektronik melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dan dapat disiarkan ulang pada masa kampanye. Sementara untuk moderator debat akan diambil dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Ini kan tugas ini semuanya ya, jadi ya mungkin saya akan bicara dari perspektif pelayanan KPU dalam konteks bagaimana visi misi semua akan tersampaikan kepada publik dan apa yang mungkin kita lakukan untuk melakukan percepatan itu kaitannya dengan desain yang dilakukan KPU. Baik teman-teman sekalian, bulan November ini bulan yang penting di tahapan pemilu kita di kira-kira H-104 mungkin ya, atau 103 menuju 14 Februari. Hari besok itu penetapan daftar calon tetap untuk calon anggota DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kemudian nanti tanggal 13, calon presiden dan wakil presiden masing-masing tim sukses ini akan kita tetapkan, tapi tentu resminya nanti tanggal 13. Jadi setelah para tim mengantarkan seluruh bakal calon presiden dan wakil presiden ke kantor kami, kemarin itu yang kami pastikan periksa adalah kelengkapan berkas persyaratan yang disampaikan itu lengkap. Nah setelah lengkap, maka yang kita lakukan adalah rekomendasi kita untuk dilakukan pengecekan atau pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi atas kemampuan yang bersangkutan untuk mampu menjalankan tugas ketika nanti jadi presiden atau wakil presiden. Ketika pasangan langsung menjalani pemeriksaan ketika hari kedua setelah mereka melakukan pendaftaran. Itu setelah pendaftaran nanti tanggal 13 kita sampaikan. Setelah tanggal 13 penetapan Capres-Cawapres nanti, maka kita akan menghadapi situasi yang nanti sudah disampaikan para juru bicara ini, yaitu kampanye. Kampanye akan kita mulai, kita langsung masuk slide sebenarnya, kampanye akan kita mulai di tanggal 28 November sampai 10 Februari, tepatnya 75 hari. Jadi saya tidak baca semua slide ini. Kampanye itu cuma 75 hari. Dimulai 28 November, diakhiri di 10 Februari. Jadi persis 75 hari dengan beberapa metode kampanye.
Ya, kalau kita lihat di slide kelima langsung saja biar nggak terlalu panjang. Tentu kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih, menawarkan visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu seperti tadi terkait dengan isu lingkungan hidup dan seterusnya. Nanti kita akan masuk apakah isu ini masuk atau tidak dalam apa materi yang akan menjadikan materi kampanye atau debat kita. Nah, setelah itu masa tenang, 11 sampai 13 Februari, masa yang biasanya malah membuat para pihak nggak tenang, ya kan? Masa tenang 11 sampai 13, 14 Februari hari pencoblosan. Nah, tentu kita berharap partisipasi kita semua untuk nyoblos. Nah, metode kampanye ini yang ada dalam Undang-Undang 7, Bapak Ibu sekalian, ada pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, penggunaan media sosial, ini kita batasi 20 media sosial per jenis medsos, iklan media cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum. Nah, rapat umum ini biasanya yang meramaikan dan juga debat paslon. Mungkin nanti ini konteksnya akan kita elaborasi tentang materi kampanye paslon dan kegiatan lain yang tidak melanggar. Nah, saya langsung masuk ke fokus untuk yang rencana debat ini. Kita masuk ke poin ke-7, slide ke-7, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024. Saya tidak akan membacakan visi misinya, nanti ada barcode yang bisa Bapak Ibu ambil, di IG-nya KPU juga ada setelah slide ini. Ini kami susun berdasarkan waktu pendaftaran masing-masing pasangan ya. Kami belum mengundi nomor urut bakal pasangan calon karena sekarang belum jadi pasangan calon, akan kami undi nanti tanggal 14. Jadi setelah kami tetapkan tanggal 13, insya Allah tanggal 14 akan kami undi nomor urut masing-masing pasangan calon. Jadi ini kami susun berdasarkan daftar hadir di KPU-nya, kapannya, jamnya kami catatkan sesuai dengan urutannya. Siapa yang datang duluan dan seterusnya dan seterusnya. Next. Nah, ini adalah rangkuman dari visi misi yang ada di media sosial atau IG-nya KPU RI. Di situ ada barcode bisa ditembak untuk kemudian Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan visi misi masing-masing pasangan calon secara lengkap. Coba halaman selanjutnya. Ini juga ada untuk pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Lanjutnya. Nah, ini pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Jadi semua pasangan sama, kita melayani harus sama ya. Semuanya bisa didapatkan versi lengkap dari visi misi yang harusnya sebagiannya sudah disampaikan para juru bicara yang tadi sudah menyampaikan di forum yang penting ini. Nah, kira-kira saya dihadirkan di sini itu kalau saya tangkap kira-kira begini. KPU, isu lingkungan hidup itu mau masuk jadi isu khusus atau isu yang diperhatikan, yang mau masuk jadi isu debat kandidat apa enggak sih? Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.